Tempat anak-anak itu beliau pinjamkan rumahnya Bapak Imron. Rumahnya tepat di depan rumah beliau. Mestinya alfiah oleh santri bukan hanya dijadikan mantra, tapi juga resep yang harus dipahami dan dihafal. Memang niat utama beliau mengenalnya saat itu adalah untuk berkhidbah, yang jika nanti ekonomi beliau sudah mapan akan beliau nikahi. Walaupun beliau mengenalnya tanpa mengetahui wajahnya. Wanita itu adalah al-muhafadzatu 'alal qadimi sholeh wal akhdhu 'alal jadidil aslah. Bermodern itu penting, tapi tak melupa pada tradisi jauh lebih penting. Selamat datang di Menolak Lupa. I lost myself. I waited still. Sejarah lahirnya Amsilati dan Darul Falah berawal dari pengalaman nyantri di pesantren Maslakul Huda Kajen Margoyoso Pati, bersekolah di perguruan Islam Matoliul Falah di bawah asuhan Kiai Haji Sahal Mahfud dan Kiai Haji Abdullah Salam. Beliau, Romo Kiai Haji Taufikul Hakim, merasa begitu sulitnya membaca kitab kuning. Hal tersebut sangatlah wajar, sebab latar belakang pendidikan beliau dimulai dari TK, SD, MTS yang notabene sangat minim tentang pendidikan agama. Persyaratan yang harus dipenuhi adalah hafal alfiah, yang merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Dengan sekuat tenaga, beliau menghafalkan alfiah, walaupun belum tahu untuk apa alfiah yang dihafalkan. Dengan kemantapan hati dan keyakinan yang tinggi, yang beliau ibaratkan sebagai mantra, bukan ibarat resep. Beliau berkata, mestinya alfiah oleh santri bukan hanya dijadikan mantra, tapi juga resep yang harus dipahami dan dihafal. Memasuki kelas 2 aliyah, hafalan dibebaskan. Mulai itulah baru sedikit demi sedikit beliau tahu bahwa alfiah adalah sebagai pedoman dasar untuk membaca kitab. Pengetahuan itu diawali dengan sering ditanyakannya oleh guru kelas tentang dasar alfiah tersebut. Motivasi untuk memahami alfiah pun muncul. Dari hiroh tersebut muncul kesimpulan bahwa ternyata tidak semua nadom alfiah itu digunakan dalam praktek membaca kitab. Sebagai contoh adalah pembahasan imalah, atau bisa disimpulkan bahwa cukup dengan nadom 100-200 bait yang sangat penting, yang menduduki skala prioritas, yang lain hanya sekedar penyempurna. Tahun 1995, lulus dari Kajen tidak tahu akan kemana melanjutkan dan apa yang harus beliau kerjakan. Mengingat beliau adalah seseorang yang berlatar belakang ekonomi yang sangat lemah. Bersamaan dengan kepulangan beliau, ada teman beliau 4 orang yang ikut ke Bank Sri dengan tujuan kerja di mebel-mebel. Kebetulan teman beliau tersebut termasuk orang yang hafal alfiah, tetapi tidak tahu untuk apa alfiah. Pertanyaan selanjutnya dari beliau adalah, kenapa saya bisa sedangkan teman saya tidak bisa? Di mana pada waktu dulu pun saya mengalami hafal tetapi tidak paham. Nah, setengah tahun kemudian, tahun 1996, ada keponakan beliau yang ikut mondok yang bernama Sodikin dan Nur dari Bondo. Tempat anak-anak itu beliau pinjamkan rumahnya Bapak Imron. Rumahnya tepat di depan rumah beliau, karena pada saat itu beliau belum punya rumah yang layak huni. Bersama dengan 4 anak yang tadi, beliau mendirikan majelis taklim anak-anak kecil yang saat itu hampir mencapai 100 anak. Kurang nyaman rasanya jika berada di rumah orang. Karena itu, beliau dirikan kubu-kubu kecil di samping rumah beliau, di tempat layaknya dapur yang banyak kecoak, nyamuk, dan tak pernah luput dari tetesan air hujan karena atap bocor. Kemudian datanglah teman-teman Sodikin yang bernama Abdul Aziz, Suud, Abdul Karim, dan Agus. Merasa kurang dengan keilmuan yang beliau miliki, kemudian beliau berguru thorikoh di pesantren Kiai Haji Salman Dahlawi. 1 minggu kemudian, ayah beliau meninggal dunia. Dan yang menjadi penyesalan sampai saat ini, kata beliau, beliau tidak bisa mengantarkan ke pemakaman ayahandanya karena harus menyelesaikan tugas. Di samping itu, jika pulang pun sudah tidak ada angkutan. Setelah 7 hari sepeninggalan ayahanda beliau, alhamdulillah
masih ada sisa sumbangan tetangga yang berupa beras sekitar 20 kg dan uang 50.000. Beras itu pun beliau bawa untuk bekal mondok thariqah. Sejak saat itulah beliau bertekad untuk tidak pulang sebelum hatam thariqah. Beliau berpikir mumpung masih belum menikah. Selain mempelajari thariqah, beliau membantu pembangunan pesantren Al-Mansur sebagai laden atau pembantu tukang batu. Dalam jangka 100 hari, beliau diberi anugerah bisa menghatamkan thariqah yang mestinya harus ditempuh sampai 5 tahunan. Anehnya, beras 20 kg itu masih tersisa lebih dari 10 kg. Padahal dimakan lebih dari 4 orang selama beliau di sana. Dan uang masih tersisa 20.000 untuk biaya pulang. Kata beliau, itu semua berkah karomah Mbah Mansur dan Mbah Salman. Setelah hatam thariqah, beliau pun pulang kampung. Suatu hal yang sangat menyedihkan adalah majelis taklim yang beliau rintis bersama 4 teman beliau telah bubar. Anak-anak yang mondok boyong, hanya Sodikinlah yang kembali, sedangkan yang lain tidak kembali. Sejak saat itu beliau tidak punya aktivitas apa-apa, hanya mengulangi mengajar Sodikin. Sampai pada suatu hari ada tetangga beliau yang pingsan dan tidak ada yang bisa menyadarkannya. Alhamdulillah, setelah beliau bacakan ayat kursi, dengan izin Allah langsung bisa sembuh. Dari situlah nama beliau mulai dikenal banyak orang. Kemudian ada anak yang sakit. Alhamdulillah juga bisa sembuh berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak mulai berdatangan untuk belajar agama kembali, dan banyak tamu-tamu berdatangan untuk berobat. Pada tengah malam, beliau bersama anak-anak membongkar rumah, dan alhamdulillah sebelum waktu subuh tiba, pembongkaran sudah selesai. Orang kampung bukannya membantu, tapi menertawai dan menghina. Mau tidur di mana nanti? Dengan kesabaran dan ketabahan, beliau dan anak-anak kembali membangun gubuk-gubuk kecil sambil memperbaiki rumah. Kebetulan pada saat itu ada pohon yang roboh yang bisa dijadikan tiang-tiang dan sebagainya. Tahun 1997, beliau menikah dengan wanita yang beliau kenal waktu di pondok pesantren. Memang niat utama beliau mengenalnya saat itu adalah untuk berkhidbah, yang jika nanti ekonomi beliau sudah mapan akan beliau nikahi. Walaupun beliau mengenalnya tanpa mengetahui wajahnya. Wanita itu adalah Ibu Nyai Hajah Faizatul Mahsunah. Sampai tahun 2000, proses belajar mengajar menggunakan metode guru menulis bait-bait di papan tulis. Selanjutnya dibacakan dan dipelajari bersama-sama dengan murid, seperti halnya yang pernah beliau sampaikan pada teman-teman beliau dahulu. Selain belajar, mereka juga bekerja. Pada tahun yang sama, ada anak-anak putri yang bersekolah di MTS ikut mondok di tempat beliau. Mereka pun diberi pelajaran sebagaimana biasanya. Santri selalu stabil 9 orang. Bila ada yang masuk, ada yang keluar. Ternyata dari anak-anak kecil tadi ada yang bisa menerima dan ada yang tidak bisa menerima, karena memang sama sekali tidak mengenal ilmu nahwu. Suatu hari beliau mendengar ada sistem belajar cepat baca Al-Quran, dan beliau menemukan kitabnya, yaitu Qiraati. Terdorong dari metode Qiraati yang mengupas cara membaca yang ada harokatnya, beliau ingin menulis yang bisa digunakan untuk membaca yang tidak ada harokatnya. Orang mendengar ilmu nahwu jadi ngeluh dan alergi. Orang mendengar ilmu sorof mendegangkan saraf. Nah, dari situ tercetuslah nama Amsilati yang berarti beberapa contoh dari saya yang sesuai dengan akhiran ti dari Qiraati. Mulai tanggal 27 Rajab tahun 2001, beliau mulai merenung dan muncul pemikiran untuk mujahadah, di mana dalam thariqah ada doa khusus yang jika orang secara ikhlas melaksanakannya, insya Allah akan diberi jalan keluar dari masalah apapun oleh Allah dalam jangka waktu kurang dari 4 hari.
Setiap hari beliau melakukan mujahadah terus-menerus sampai tanggal 17 Ramadan yang bertepatan dengan nuzulul Quran. Saat mujahadah, kadang beliau ke makam Mbah Ahmad Mutamakin. Di situ kadang beliau seakan-akan berjumpa dengan Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad Mutamakin, dan Imam Ibnu Malik dalam keadaan setengah tidur dan setengah sadar. Hari itu seakan-akan ada dorongan kuat untuk menulis siang dan malam. Beliau ikuti dorongan tersebut dan akhirnya pada tanggal 27 Ramadan selesailah penulisan Amsilati dalam bentuk tulisan tangan. Amsilati tertulis hanya dalam jangka waktu 10 hari. Kemudian diketik dengan komputer. Proses pengetikan tersebut mulai dari Khulasoh sampai Amsilati memakan waktu hampir 1 tahun. Kemudian dicetak sebanyak 300 set. Sebagai follow up terciptanya Amsilati, beliau gelar bedah buku di Gedung Nahdlatul Ulama, Kabupaten Jepara 16 Juni 2002 yang diprakarsai oleh Bapak Nurholis, sehingga timbullah tanggapan dari peserta yang pro dan kontra. Salah satu dari para peserta bedah buku di Jepara kebetulan mempunyai kakak di Mojokerto yang menjadi pengasuh pondok pesantren yang bernama Kiai Haji Hafiz, pengasuh pondok pesantren Mambaul Quran. Beliau berinisiatif untuk menyelenggarakan pengenalan sistem cepat membaca kitab kuning metode Amsilati pada tanggal 30 Juni 2002. Untuk acara tersebut, Bapak Haji Syauqi Fadli sebagai donatur menyarankan agar dicetak 1000 set buku Amsilati dan sekaligus untuk acara Hubur Rasul di Ngabul, Jepara. Alhamdulillah, pada acara di Mojokerto mendapat sambutan luar biasa. Terlihat dari banyaknya buku yang terjual, sementara pada acara bedah buku yang pertama di Jepara tidak laku. Dari Mojokerto lah dukungan mengalir sampai ke beberapa daerah di Jawa Timur melalui forum yang digelar oleh Universitas Darul Ulum atau UNDAR, Jombang, Jember, Pamekasan, Madura. Sampai saat ini Amsilati tersebar ke seluruh pelosok Jawa, bahkan sudah menyebar ke seluruh Nusantara. Dan alhamdulillah telah dikenal di mancanegara seperti Malaysia, Singapura, sebagian negara di Timur Tengah, dan lain sebagainya. Berdirinya Darul Falah. Secara tidak resmi, Darul Falah ada sejak beliau lulus dari pesantren. Secara resmi, Darul Falah telah didaftarkan ke notaris Bapak Haji Zainur Rahman SH, Jepara 1 Mei 2002 dengan nomor registrasi 02. Pada saat itu, santrinya berasal dari berbagai daerah di penjuru tanah air. Bali, Madura, Jawa Timur, Bawean, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Pada tahun 2004, setelah 2 tahun nama Darul Falah dicetuskan, Pondok Pesantren Darul Falah baru memulai pembangunannya. Darun yang artinya negeri atau rumah, untuk mengenang rumah beliau yang saat itu rusak hampir roboh, dan desa beliau yang begitu rusak penuh judi dan lokalisasi. Dan Falah yang artinya bahagia atau beruntung, yang beliau ambil dari Matoliul Falah, tempat beliau nyantri dahulu. Maka Darul Falah artinya rumah atau negeri keberuntungan. Nah, jadi begitulah sejarah singkat berdirinya Amsilati dan Pondok Pesantren Darul Falah. Barangkali ada tambahan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Barangkali berkesan, silahkan ramaikan, jangan lupa di-share. Semoga bertemu kembali di Menolak Lupa. I lost myself. I waited still.